satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya Untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama, kita bela bersama. Pernahkah kau bertanya kepada dirimu, mengapa semakin hari terasa berat hidupmu? Apakah kau merasa hari-harimu tak ada yang bisa melegakanmu? Pengennya sih curhat ke para pejabat, tapi nanti dikira buzzer jadi penjahat. Dilaporin jadi kaki tangan terikat, masuk penjara jadi kena asam urat. Kau tahu solusinya apa? Mau lepas bebas seperti apa? Bicara makmur dan demokrasi, hanya satu solusi. Jadi lebih keren untukmu. Bersama melayani kamu. Jadi lebih baik untukmu. Karena aku cinta kamu.
tak tahu hendak kemana melangkah, yakinlah mentari akan tetap ada. Untukmu yang tertatih berhias lelah dan letih, yakinlah jalan akan selalu. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman pers sekalian. Hari ini insyaallah PKS akan menyampaikan konferensi pers hasil musyawarah Majelis Syuro. Selamat datang kepada Dr. Al-Muzammil Yusuf, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersyukur pada Allah, hari ini DPP PKS akan melaksanakan konferensi pers untuk menyampaikan hasil musyawarah Majelis Syuro pertama yang sudah dilaksanakan tanggal 3 sampai 4 Juni tahun 2025. Begitu langsung saja untuk menyampaikan hasil ini kita serahkan kepada Presiden PKS periode 2025-2030, Dr. Al-Muzammil Yusuf. Dipersilakan. Baik, terima kasih MC kita, Pak Dr. Iqbal. Saya langsung bacakan ya. Konferensi pers hasil musyawarah ke-1 Majelis Syuro PKS Kamis 5 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang kami hormati seluruh keluarga besar PKS, dimanapun mereka berada, insan pers yang hadir pada siang hari ini, terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah telah dilaksanakan musyawarah ke-1 Majelis Syuro PKS pada Selasa sampai Rabu 3 sampai 4 Juni 2025 yang dihadiri oleh anggota Majelis Syuro terpilih masa bakti 2025-2030 dari seluruh Indonesia. Anggota Majelis Syuro PKS masa bakti 2025-2030 terpilih melalui proses pemilihan raya internal yang memberikan kesempatan kepada seluruh kelompok anggota pelopor untuk memilih perwakilannya di Majelis Syuro. Kita sudah menggunakan e-voting ya seluruh Indonesia, jadi pelaksanaannya sangat cepat, dalam sehari kita selesai, alhamdulillah. Musyawarah ke-1 Majelis Syuro PKS berjalan lancar dalam suasana kritis dan dinamis, tetapi tetap mengedepankan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Pemilihan ini mencerminkan semangat kolektivitas, persaudaraan, dan demokratis yang menjadi nafas utama PKS.
Beberapa poin yang perlu kami sampaikan dalam konferensi pers ini sebagai berikut. Pertama, Musyawarah ke-1 Majelis Syuro PKS memutuskan dan menetapkan secara musyawarah mufakat Ketua Majelis Syuro PKS masa bakti 2025-2030 yaitu Bapak Haji Muhammad Sohibul Iman PhD. Kedua, berdasarkan pasal 13 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PKS, Ketua Majelis Syuro PKS berwenang untuk menetapkan pemangku jabatan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau disingkat DPTP PKS. Musyawarah ke-1 Majelis Syuro PKS telah menetapkan susunan anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau DPTP PKS masa bakti 2025-2030 sebagai berikut. 1. Ketua Majelis Syuro Haji Muhammad Sohibul Iman PhD. Wakil Ketua Majelis Syuro ada 3 orang. Haji Ahmad Seikhu SAK MM. Kedua Dr. Andes Hadi Suharna Surapranata MT. Ketiga Ki Haji Onur Rafiq Saleh Tamhid LC. Dengan seorang sekretaris Majelis Syuro Dr. Insinyur Suswono MMA. Adapun Ketua Majelis Pertimbangan Pusat dijabat Dr. Haji Mulyanto Master Engineering. Ketua Dewan Syariah Pusat Dr. Ki Haji Musli Abdul Karim MA. Adapun Presiden Partai Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Ketiga, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Majelis Syuro PKS masa bakti 2020-2025 Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Beliau orang tua kami, guru kami, sangat dihormati di PKS. Dan terima kasih juga kepada seluruh anggota Majelis Syuro yang telah menuntaskan khidmatnya selama 5 tahun terakhir. Terima kasih kami pula kepada Presiden PKS masa bakti 2020-2025 Haji Ahmad Seikhu SAK MM dengan Sekjennya Habib Abu Bakar Al-Habsyi SE dan Bendara Umum Haji Mahfuz Abdurrahman SOS berserta seluruh jajaran pengurus DPP PKS yang telah menorehkan berbagai capaian politik dan meletakkan batu bata transformasi organisasi di periode mereka. Keempat, Presiden Partai mendapatkan mandat dari Musyawarah ke-1 Majelis Syuro untuk memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal dan Bendara Umum DPP PKS sebagaimana ketentuan ADART Partai. Maka Presiden Partai telah memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai adalah Haji Muhammad Khalid SE MSI di sebelah kanan saya, dan Bendara Umum Nur Hadi SPDMA di sebelah kiri saya. Kelima, Presiden Partai membentuk Kantor Staf Presiden KSP PKS guna mendukung kinerja Presiden Partai. Telah dipilih dan ditetapkan Kepala Kantor Staf Presiden KSP PKS Haji Pipin Sopian SOS Imri di sebelah kiri saya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa komitmen kepengurusan masa bakti PKS 2025-2030 sebagai berikut. Pertama, kepengurusan di tingkat DPP, DPW, dan DPD, artinya tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, akan memberi ruang signifikan untuk anak-anak muda PKS sebagai wujud keberpihakan pada kaderisasi dan regenerasi. Sebagaimana terlihat di 3 orang di sebelah saya. Ya. Mudah-mudahan kalau di provinsi, kabupaten kota lebih mudah lagi dari mereka. Kedua, menguatkan komitmen pada nilai bersih, peduli, dan profesional, serta membangun tata kelola partai yang baik, good,
political party governance yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan merit system. Ketiga, menjadi mitra koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang konstruktif dan solutif dalam rangka mensukseskan program-program pemerintah yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi PKS, keberhasilan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang kita harapkan bersama. Demikian konferensi pers ini kami sampaikan. Terima kasih kepada insan pers yang hadir, yang meliput, kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang telah mendukung dan turut serta mensukseskan penyelenggaraan musyawarah ke-1 Majelis Syuro PKS. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah perjuangan kita dalam membangun umat dan bangsa dan negara. Dan semoga ini hari haji, bulan haji, besok kita melakukan sholat Idul Adha. Kita berharap seluruh kader, bahkan seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang sedang haji, mari kita berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Negara yang adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung dengan pantun ya. Burung terbang, burung cicak rowo. Burung hinggap di pohon akasia. Cakep. Keberhasilan program Presiden Prabowo, kemaslahatan untuk rakyat Indonesia. Pantun kedua. Burung berkicau, burung nuri. Burung indah, burung cendrawasih. PKS hadir membangun negeri, wujudkan pemerintahan yang bersih. Nah, pantun terakhir. Pergi wisata ke Gunung Fuji. Cakep. Pemandangannya sungguh indah. Titip doa dari jamaah haji untuk Indonesia penuh berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Al-Muzammil Yusuf, Presiden PKS, yang akan berkhidmat selama 5 tahun ke depan. Untuk itu kepada rekan-rekan media silakan untuk yang bertanya. Ada yang bertanya? Kayaknya udah jelas semua ini. Ya, oke. Silakan. Ya, sebutkan dari. Sebutkan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Feldi dari iNews. Dari iNews. iNews, oke. Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat atas keterpilihannya Pak Presiden dan jajaran pengurus DPTP PKS. Ya. Tadi kan disinggung juga PKS sebagai partai yang mendukung pemerintahan Presiden Pak Prabowo. Apakah ada rencana untuk soan, mengingat ini kan baru keterpilihan gitu, dan kira-kira rencana itu kapan akan dilaksanakan? Mungkin itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferdi ya. Ya, saya jawab Ferdi dulu aja. Ya, tentu kami bagian dari koalisi. Ada jadwal yang rutin untuk pertemuan dengan Presiden Prabowo dengan mitra koalisi lainnya. Ada jadwal untuk masing-masing partai. Tentu dengan sudah selesainya Majelis Syuro ini, ya, insya Allah kami akan berdialog dengan Presiden Subianto dengan segala menghormati Prabowo Subianto, dengan menghormati waktu yang tersedia pada beliau di tengah kesibukan, di tengah hari raya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah ada kabarnya tentu media akan tahu pertemuan tersebut. Baik, ya, makasih. Ya, silakan.
Assalamualaikum Pak, saya Dian dari Harian Kompas. Siapa namanya? Saya Dian dari Harian Kompas. Mau bertanya yang pertama, tentunya setelah terpilih menjadi Presiden PKS ini, apa sih Pak target jangka pendek dan jangka panjangnya, termasuk juga target elektoral di pemilu 2029 ya. Terus pertanyaan yang kedua, ini kan mulai merebak isu reshuffle kabinet gitu. Tadi di acara sebelumnya juga sempat ada politikus Gerindra yang memberikan kode-kode soal itu. Nah, apakah PKS sudah mendengar juga dan sebenarnya informasinya seperti apa sih Pak dari koalisi partai pendukung pemerintah? Terima kasih. Ya, Mbak Dian ya dari Kompas ya. Jadi untuk yang Mbak tanya tentang program jangka panjang, jangka pendek, kami struktur saja harus melengkapi bidang dan badan. Yang diumumkan baru 3, tapi akan melengkapi bidang dan badan. Kerja kami dalam struktur di DPP, DSP, MPP dalam seminggu ini melengkapi. Untuk kemudian minggu kedua kita melaporkan Kementerian Hukum, Dirjen AHU. Setelah itu kita akan rapat, disitulah kita membuka. Ada program kita masa lalu, keberhasilan, kegagalan kita yang baik, yang buruk, dan apa yang kita lihat kondisi kekinian, kita susun bersama. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama Mbak itu nanti kita akan bicarakan secara panjang di dalam dulu ya. Ya, tentunya nanti dilanjutkan setelah pemilihan di pusat, akan terjadi juga pemilihan di wilayah, di provinsi dan kabupaten kota ya. Lalu yang kedua tentang Mbak bicara reshuffle ya, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang. Jadi pada saat kita berdialog sesama partai koalisi itu tentu kita akan dialogkan dengan penghormatan penuh kepada hak prerogatif Presiden. Ya. Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti dan lain-lain. Kita hormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Oke. Demikian, ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Ya. Izin Pak, saya Dias, kompas.com. Dias, ya. Mau bertanya Pak, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat juga kepada Bapak dan para jajaran lainnya. Selamat dan selamat bertugas. Pak, tadi mungkin melengkapi yang pertanyaan sebelumnya, itu kalau untuk target dari 2029 sendiri bagaimana Pak ya? Karena kan kalau nggak salah kemarin ini PKS agak menurun ya. Dan nanti gimana Bapak target-target selanjutnya, dan juga apakah ini juga menekankan untuk kedepannya semakin mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, karena ada anggapan PKS masih agak abu-abu gitu di pemerintahan. Terima kasih sebelumnya Bapak. Ya. Maju Suro full mendukung koalisi, sehingga tidak ada perdebatan tentang koalisi di Maju Suro. Kita bicara ke depan, kita bicara ingin keberhasilan kabinet Pak Prabowo. Karena keberhasilan beliau adalah kebahagiaan 280 juta masyarakat Indonesia. Tentu kami ikut berbahagia karena kami berada di dalamnya. Oleh karena itu sebagai mitra koalisi, kami akan berupaya bagaimana Pak Presiden Prabowo berhasil dengan seluruh berbagai programnya. Ya. Itu pertanyaan Anda pertama ya. Pertanyaan Anda kedua tadi apa? Target. Ya, alhamdulillah PKS berhasil meningkatkan suara maupun kursi. Diwakilkan di pusat saja, kita dari 50 kursi menjadi 53 kursi. Tentu PKS akan berjuang pada pengurusan kami dengan pengalaman-pengalaman kami yang lama, ya, dengan pengurus baru yang juga diisi anak-anak muda. Mudah-mudahan kami harus selalu optimis. Tentu berdoa, berikhtiar, semoga PKS tetap bisa eksis bahkan bisa menambah kursinya. Ya. Baik, lagi teman-teman. Terakhir TV One ya, silakan. Cek ya. Perkenalkan Pak, nama saya Ardo dari TV One. Ardo ya. Pak, tadi kan disampaikan soal target di 2029 itu memang sampai saat ini dengan koalisi Presiden Prabowo itu masih sangat
kompak begitu tadi disampaikan. Terus juga masih akan mendukung seluruh karena keberhasilan presiden itu keberhasilan PKS. Nah, kemudian yang jadi catatan adalah sejak kemarin kan di presiden sendiri bilang kalau ada beberapa yang mendukung dia untuk kemudian maju lagi nih di putaran di periode kedua. Nah, kira-kira sikap PKS sendiri jangka panjangnya saat ini, terutama di kepengurusan baru itu seperti apa Pak untuk dukungan ke Presiden Prabowo Subianto di periode kedua nanti? Sebenarnya. Saya sebagai Presiden PKS tidak bisa mendahului Maju Syuro. Maju Syuro adalah lembaga tertinggi partai. Saya termasuk anggota di dalamnya. Isu-isu besar pemerintahan, terutama pemilihan presiden, itu akan dibahas di Maju Syuro. Kalau kami mengatakan kami berjuang untuk keberhasilan Pak Prabowo ke depan, kebahagiaan 280 juta, tentu yang mendukung Pak Prabowo bukan hanya kami. Rakyat Indonesia pun mendukung Pak Prabowo. Jadi kami keberhasilan beliau karena kebahagiaan 280 juta itu. PKS otomatis bahagia di dalamnya. Itulah komitmen kami saat ini. Ya. Bekerja di DPP kami, ada anggota dewan kami di DPR RI, di fraksi, mereka memberikan masukan-masukan, tentu karena kami berada di koalisi, masukan kami kritis dan solutif. Tentu Pak Prabowo membutuhkan. Karena dengan cara kritis solutif itu Pak Prabowo jadi tahu kinerja para menterinya di DPR. Ya. Termasuk peran nanti di MPR. Ya. Jadi itulah yang kami akan lakukan. Tentu juga pimpinan tertinggi partai, Ketua Maju Syuro dan saya, kami sejak 2014-2019 bersama Pak Prabowo. 2019 kami menemani Presiden partai juga, sering bertemu Pak Prabowo pada waktu itu sebagai calon presiden. Jadi hubungan Ketua Maju Syuro, Pak Sohibul Iman dan saya, kenalnya kami, bahkan kami pernah berdialog dalam ruangan hanya bertiga. Kami berdua dan Pak Prabowo. Jadi sudah sangat dekat. Saya kira Pak Prabowo sangat terbuka juga untuk mendapatkan masukan dari kami. Ya. Demikian saya kira. Saya kira, baik. Terima kasih seluruhnya kepada insan pers yang telah membantu PKS menyebarkan informasi pada kali pertama pengumuman Maju Syuro, kepengurusan pertama pada hari ini. Mohon doanya semua dan juga sekali lagi juga kepada jamaah haji kita di Tanah Suci, doa untuk kebaikan Indonesia yang kita cintai bersama. Juga besok kita hari raya, mudah-mudahan Allah menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun warbun ghafur. Selamat hari raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Foto dulu. Tangan. Ya, siap. Berikut pengurus wajah-wajah baru di DPP PKS. Kami infokan juga bahwa presiden kita ini hobinya main bola ya. Dan juga seorang pemain bola. Jadi beliau ini katanya seandainya tidak jadi politisi jadi pemain bola harusnya katanya. Insya Allah dengan teman-teman media nanti bisa tanding ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.